warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya kerawan dulur-dulur Banser dan juga Mas Tri Ismawan dari Bantul yang kemarin sempat ada kegaduhan di acara majelis sholawat. Alhamdulillah pagi hari ini sudah selesai, sudah mengakui kesilapan, dan saya pun juga sudah memaafkan. Jadi seluruh persoalan sudah selesai hari ini. Yang kedua, saya ingin mengajak, monggo sareng-sareng majelis sholawat kita kembalikan lagi kepada majelis yang penuh keberkahan, majelis yang membawa kedamaian. Jangan sampai Anda hadir di majelis sholawat dengan takabur, apalagi istihza, meremehkan orang lain. Jangan sekedar datang untuk rame-rame, bengak-bengok, tapi kembalikan kepada niat kita mencintai Rasulullah. Tidak sekedar mencari berkah, tetapi juga mencari ilmu, agar pulang dari majelis sholawat akhlak kita semakin baik. Unggah-ungguhe saya apik, ngendikane saya apik. Ini yang harus kita manfaatkan dari majelis sholawat. Saya juga yakinlah semua sama, yang di atas panggung, yang di bawah panggung, semua punya niat yang sama, berangkat karena mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, jangan ada yang merasa lebih baik di antara kita. Semua adalah umat yang membutuhkan syafaat Rasulullah SAW. Tolong kembalikan lagi majelis sholawat, majelis yang penuh berkah dan ilmu yang membawa kebaikan akhlak Rasulullah. Mugi-mugi kula sampeyan iso nyontoh akhlak Kanjeng Nabi kalian. Nggih, matur nuwun sekali lagi. Alhamdulillah sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Matur nuwun, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan paparan dari Gus Yusuf yang kemarin dibilang goblok turun. Nah, ini Tri Ismawan dari Bantul sudah sowan ke dalam beliau Gus Yusuf Khudori Tegalrejo, Pondok Api Tegalrejo, dan diterima oleh Gus Yusuf, dan beliau memaafkan. Berarti persoalan sudah clear, selesai, didampingi oleh sahabat-sahabat Banser tentunya. Dari pertemuan yang terjadi hari ini, Tri Ismawan ya dari Bantul, Gus Yusuf mengingatkan, mari kita kembalikan majelis sholawat dengan penuh berkah dan ilmu. Ojo sampai datang ke majelis sholawat hanya bengok-bengok, hura-hura, kan gitu tuh. Terus menganggap dirinya itu levelnya itu di atas, takabur. Ini pesan dari Gus Yusuf. Apalagi istihza. Istihza itu menghina, merendahkan golongan yang lain. Tentu kita semua tidak asing dengan kalimat-kalimat istihza yang sering dipubliskan oleh golongan Bani Ba'alwi. Menghina Gus Dur, menghina Kiai Ma'ruf Amin, menghina Kiai Said, menghina Gusmen. Bahkan penghinaan itu levelnya itu tinggi, menyebut hewan yang berkaki 4 dan seterusnya. Belum lagi penghinaan-penghinaan kepada kiai-kiai pribumi,
Seumpama ada kiai yang menikahi syarifah adalah kiai taek, kan begitu. Silakan cari sendiri, banyak sekali istihza yang dipamerkan atau dipubliskan oleh golongan-golongan yang satu ini. Makanya Tri Ismawan sebagai muhibinnya Habib Mustafa ya kemarin itu yang bilang Gus Yusuf goblok terus turun. Ini loh, ini potret. Ya ibarat mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa yang diucapkan oleh Tri Ismawan ini akan menerkam dia sendiri. Sampai kemarin datang, klarifikasi, minta maaf, tidak ketemu. Terus hari ini ketemu. Langsung dengan Gus Yusuf Khodori di dalam beliau. Dan Alhamdulillah Gus Yusuf menerima dan permintaan maaf dari Tri Ismawan ini dikabulkan. Berarti dimaafkan. Berarti permasalahan sudah selesai. Tetapi ingat, permasalahan-permasalahan yang terjadi ini akan terus berlanjut kalau tidak direm. Terkhusus kepada para mukibul itu yang ta'asub, yang fanatik buta kepada para kabib, para junjungannya, para ndoronya. Cobalah kita berpikir yang realistis, berpikir yang waras. Majelis sholawat hari ini jangan sampai menjadi ajang maksiat. Caci maki, istihza, ya apa yang terjadi yang dialami Gus Yusuf, padahal beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Api, yang santrinya ribuan, yang mencetak ulama. Masa dibilang goblok, terus suruh turun. Gara-gara apa? Gara-gara pengen sholawatan bersama Habib Muhammad ini. Dan saya yakin ada doktrin, setiap ada majelis sholawat itu doktrinnya itu ya mahabbah. Bukan mahabbah kepada Kanjeng Nabi, tetapi mahabbah kepada dzurriyyah Nabi, yakni Habib kan gitu loh. Nah ini loh, ini yang menjadikan mereka itu otaknya itu mandul, otaknya itu tidak berkembang, sehingga memunculkan sosok seorang seperti Tri Ismawan, orang Bantul ini. Ini sudah tua tapi tetap lengop dan bodoh ini. Ini yang harus diperhatikan. Makanya jangan sampai kasus-kasus yang menimpa Tri Ismawan ini terjadi kepada saudara-saudara kami. Boleh kalian sholawatan, tapi ya itu harus tahu sesuatu yang harus kalian ambil itu apa? Kebaikan. Jangan sampai mengambil gaya-gaya orang-orang yang tidak jelas yang mengaku sebagai cucu Nabi. Sekalipun mengaku sebagai cucu Nabi, kalau apa yang disampaikan itu sampah ya buang. Masuk kantong sampah, tidak usah diikuti. Nanti kan yang rugi kalian sendiri. Ya, seperti kasusnya Tri Ismawan ini. Ini untung ini Gus Yusuf ini memaafkan. Coba kalau tidak memaafkan, santri beliau pasti tidak terima. Ini suatu ketika bisa didatangi ini. Tapi untung Gus Yusuf tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi apa yang terjadi pertemuan Tri Ismawan yang mentahkir, mengistihza Gus Yusuf Khodori kemarin acara di Kulon Progo ya, Jogja, yang mengatakan Gus Yusuf goblok, turun dari panggung gitu. Nah, ini sebagai edukasi buat kita semua. Jagalah lisan, jangan terlanjur mentang-mentang mempunyai junjungan yang mulia yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, tapi suatu ketika permasalahan itu berbenturan dengan hablum minan nas, seperti contoh benturan dengan Gus Yusuf, lah rugi kalian. Kalian akan hancur sendiri. Ibarat melawan tembok yang sangat besar dan tinggi. Suatu ketika kalian akan jatuh dan hancur sendiri, kan seperti itu. Jadi Tri Ismawan ini termasuk korban doktrin dari para kabaib yang jelas-jelas di situ itu tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu cucu Nabi. Mereka cuma keluar-keluar terus bikin narasi, bikin framing,
bikin doktrin seakan-akan nasab mereka itu yang paling mulia. Tiada tanding, tiada banding. Terus menganggap golongan mereka saja yang mulia sehingga merendahkan yang lainnya, golongan yang lainnya seperti Gus Yusuf Chudori ini. Dan kita memberikan apresiasi kepada kelegowoan Gus Yusuf. Luar biasa akhlak beliau. Inilah potret dari ulama-ulama Nusantara. Berbeda dengan para kabib yang sampai detik ini tidak ada yang mau legowo. Apa ada kabib yang legowo? Walaupun kemarin tuh bilang saya malu dipanggil Habib. Buktikan dong legowo kalian pada saat tidak mampu membantah tesis, terus tidak mau tes DNA, terus tidak diakui sebagai cucu Nabi, ya buktikan. Insya Allah pribumi bisa menerima kok, kan gitu. Mudah-mudahan kasus yang terjadi yang menimpa Gus Yusuf Chudori, guru kita, ini tidak terulang lagi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai orang yang mulia. Dan ini harus kita berantas model-model seperti ini. Ini adalah tugas kita bersama, menyelamatkan generasi bangsa kita dari doktrin-doktrin yang di situ itu sangat berbahaya untuk keutuhan negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.